Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yufadudinata dengan NIM 241186206012, mahasiswa dari kelas 4F Mandiri. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abduludin. Langsung saja, soal yang pertama, pengertian tes dan aspek perencanaan tes. Tes merupakan suatu alat penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan, pemahaman, maupun keterampilan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tes biasanya diberikan dalam bentuk pertanyaan, tugas, atau praktik yang harus dikerjakan siswa untuk memperoleh dari data hasil belajar. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tes antara lain: yang pertama, menetapkan tujuan tes agar jelas apa yang ingin diukur. Yang kedua, menentukan materi dan indikator. Yang ketiga, membuat kisi-kisi soal. Yang keempat, menentukan bentuk tes. Yang kelima, mengatur jumlah soal dan alokasi waktu. Yang keenam, menyiapkan pedoman penilaian atau skor. Yang ketujuh, memastikan kualitas soal. Nomor 2, cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengembangan soal dilakukan agar penilaian dapat mengukur seluruh kemampuan siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Langkah-langkah pengembangannya yaitu menganalisis kompetensi dan indikator pembelajaran yang harus dicapai siswa, menentukan ranah penilaian sesuai tujuan pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif digunakan untuk menilai kemampuan berpikir siswa, seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Yang kedua, aspek afektif digunakan untuk menilai sikap, minat, tanggung jawab, dan kerjasama siswa. Yang ketiga, aspek psikomotor digunakan untuk mengukur kemampuan praktik atau keterampilan siswa melalui demonstrasi, praktik langsung, maupun proyek. Menyusun kisi-kisi soal agar setiap indikator terwakili dalam penilaian. Menulis soal menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami siswa. Melakukan evaluasi terhadap soal dengan cara revisi atau uji coba sebelum digunakan. Soal nomor 3, ciri-ciri butir tes yang baik. Sebuah soal dapat dikatakan baik apabila mampu memberikan hasil penilaian yang tepat dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ciri-cirinya yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga apa yang diukur benar-benar relevan. Yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau reliable. Ketiga, bersifat objektif, artinya hasil penilaian dapat dipengaruhi pendapat pribadi penilai. Yang keempat, bahasa soal jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kelima, mempunyai tingkat kesulitan yang seimbang, tidak terlalu mudah maupun terlalu sulit. Yang keenam, dapat membedakan kemampuan siswa yang memahami materi yang belum memahami. Dan yang ketujuh, mudah digunakan dan diperiksa oleh guru. Untuk soal yang keempat, definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ralph Taylor, evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan berhasil dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi mengenai suatu proses untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut Ana Sudijono, evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai sesuatu dalam bidang pendidikan berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu. Dan yang terakhir, menurut Nana Sujana, evaluasi adalah proses memberikan nilai terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, yang pertama, menghitung tingkat kesukaran. Rumus dari tingkat kesukaran yaitu P B per N. Nah, jadi B adalah jumlah jawaban yang benar dan N adalah jumlah semua orang. Kita beri contoh. B-nya 11 dan N-nya 15.
Jadi P 11 per 15. 11 dibagi 15 sama dengan 0,73. Indikatornya adalah mudah. Nah, yang kedua, contoh yang kedua adalah P sama dengan 8 per 15. Jadi 8 dibagi 15 hasilnya adalah 0,53 dan indikatornya sedang. Itu untuk menghitung tingkat kesukaran. Nah, yang kedua, untuk menghitung daya beda, rumusnya adalah D BA dikurang BB per N. BA untuk menentukan kelompok A yang benar dan N untuk menentukan kelompok B yang benar. Kelompok atas dan kelompok bawah sama saja. Nah, kita beri contoh. Untuk kelompok atasnya 6 dan kelompok bawahnya 3. 6 dikurang 3 per 7. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dibagi 7 sama dengan 0,43 dan indikatornya adalah baik.